Saito dan Akane itu benar-benar kayak kucing dan anjing sejak kenal satu sama lain. Nah, di hari yang satu ini, Akane lagi teriak-teriak ke Saito entah kenapa. Tapi Saito ogah peduli dan bilang ke Akane buat ninggalin dia sendirian. Ya udah, akhirnya malah bikin ribut makin gede. Terus, salah satu temannya Akane, namanya Hinamari, jateng dan dia malah ketawa ngeliat mereka ribut mulu. Tapi habis dipikir-pikir, Hinamari jadi mikir kalau Akane kayaknya terlalu kepo sama hidupnya Saito. Dia jadi penasaran, jangan-jangan ada apa-apa antara mereka berdua. Akane langsung jijik dan bilang kagak naksir Saito. Mending dia pilih kecoa masuk kuping daripada pacaran sama Saito. Nah, Saito juga sama aja, baper banget ngebayangin harus pacaran sama Akane. Jadi mereka malah ribut lagi. Habis jam sekolah, saya siap-siap pulang ke rumah. Tiba-tiba dia dapat telepon dari kakeknya. Pas ngobrol, kakeknya ajak Saito buat minum teh bareng di rumahnya. Tapi, Saito ada hal lain yang lebih asik buat dilakuin. Jadi dia ogah buat pergi minum teh sama kakeknya. Kakek ingetin kalau dia udah nunjuk Saito jadi pewaris perusahaan. Jadi paling enggak Saito harus luangin waktu buat ngobrol sama kakek tercintanya. Tapi walaupun Saito tetap nggak mau, kakeknya ini paham banget soal gimana cara membujuk cucunya. Dia kirim mobil dan pasukan bersenjata buat jemput Saito. Saito sempat mikir mau kabur kayak atlet lari, tapi dia sadar kalau kakeknya itu bisa aja benar-benar nekat buat bikin dia masuk rumah sakit, jadi dia akhirnya nurut. Dia naik ke mobil, dan sambil jalan, dia tanya ke para pengawalnya, dia mau dibawa kemana. Pengawal-pengawalnya ngerasa nggak enak juga. Mereka paham kalau bos mereka agak nggak masuk akal. Mereka bilang mereka diperintah buat bawa Saito ke villa. Tapi mereka juga nggak tahu apa yang direncanain kakeknya Saito. Kakeknya Saito, Tenryu Hojo, itu pernah nyelamatin grup Hojo dari ambang kehancuran. Jadi di bawah kepemimpinan beliau, grup Hojo jadi berkembang besar. Grup perusahaannya kakek Saito itu perusahaan teknologi tinggi yang global. Jadi nggak heran kalau dia jadi salah satu orang terkaya dan paling berkuasa di dunia. Dan mungkin susah dipercaya, tapi kakek Saito peduli banget sama cucunya lebih dari apapun. Tapi ya, bapaknya Saito, beda cerita. Akhirnya mereka sampai di sebuah restoran Jepang, dan Saito duduk di luar sambil nungguin kakeknya datang. Tapi pas lagi nunggu, tiba-tiba Akane nongol. Dan hal pertama yang dia lakuin tuh teriak ke Saito. Dia nanya Saito ngapain di sana. Jadi Saito jelasin kalau kakeknya minta dia datang. Ternyata, neneknya Akane juga ngajak Akane ke sini buat minum teh. Keadaan jadi aneh, dan mereka berdua nggak ngerti apa yang terjadi. Tapi tetap aja mereka nggak bisa akur. Jadi ujung-ujungnya ya debat lagi kayak biasanya. Pas lagi begitu, kakeknya Saito dan neneknya Akane muncul. Dan mereka punya berita penting buat disampaikan kedua bocah ini. Jadi mereka semua masuk ke dalam restoran. Ternyata udah disiapin pasta karena kedua kakek nenek ini mau ngerayain sesuatu. Tapi Saito benar-benar bingung. Mereka lagi ngerayain apa sih? Dia juga ngeliat Akane belum sentuh makanannya. Jadi dia nanya apakah dia baik-baik aja. Tapi bukannya jawab, Akane malah nyerang balik dan bilang wajah jelek Saito bikin nafsu makannya hilang. Mereka berdua langsung adu mulut lagi, dan kakek nenek mereka pada senyum-senyum. Soalnya itu sama persis kayak mereka pas masih sekolah dulu. Saito udah muak banget sama semua ini. Jadi dia nanya, sebenarnya kalian mau ngomong apa sih? Dan kakek neneknya jawab sambil serius, kalian berdua harus menikah. Saito dan Akane langsung melongo. Nggak percaya mereka baru dengar itu. Mereka berdua pasti salah dengar. Masa iya sih kakek neneknya nyuruh mereka untuk nikah? Apalagi mereka masih di sekolah. Tapi kakek neneknya benar-benar serius. Dan Ryu dan Chio, kakeknya dan neneknya, udah kenal sejak kecil dan bahkan pernah saling cinta. Tapi karena ribut-ribut kecil, mereka jadi menjauh. Akhirnya, dan Ryu dan Chio nikah sama orang lain. Tapi setelah berpisah lama, pasangan mereka udah gone, alias udah meninggal semua. Jadi, mereka berdua memutuskan buat nyambung lagi. Dan sejak saat itu, Tenryu udah bersama Chio setiap malam. Intinya,
Meskipun mereka sekarang bahagia dengan hidup mereka, mereka sering mikir, gimana kalau kita tetap bareng waktu kecil dulu? Nah, mereka pikir, kenapa nggak bawa cucu-cucu mereka ke dalam situasi ini, dan maksa mereka untuk nikah kan? Ini kedengarannya kayak bercanda, tapi mereka berdua serius banget sama rencana ini. Chio bahkan berharap Akane bisa cerita detail tentang apa yang terjadi antara dia dan Saito nanti. Akane ngeyel sama rencana nikah ini karena, menurut dia, nikah itu harus dilakukan karena cinta, bukan karena dua orang tua pengen ngeliat cucu-cucu mereka saling menikah. Saito juga nambahin, ya ampun, ini kan ilegal maksa anak-anak nikah. Jadi, gak ada yang bisa dilakuin Tenryu atau Chio buat bikin mereka setuju. Tenryu udah siap dengan jawaban ini, makanya dia nyiapin teknik pemaksaan legal. Tenryu kasih isyarat buat buka pintu dan ngasih ultimatum ke Saito. Kamu nikah sama Akane, atau anjingnya bakal diapa-apain. Saito sih sebenarnya nggak peduli, karena itu bukan anjingnya. Tapi pas Tenryu bilang dia bakal cabut Saito dari wasiatnya dan bukan lagi pewarisnya, itu benar-benar bikin Saito mikir ulang. Dia jadi berasa nikah sama Akane mungkin nggak terlalu buruk, tapi Akane tetap ngotot menolak. Dia cuma mau nikah sama orang yang dia cintai. Tiba-tiba, Chio, neneknya Akane, manggil dia. Akane mendekat dan neneknya bisikin sesuatu ke telinganya. Apapun yang dibilang kayaknya benar-benar mengancam, karena langsung bikin Akane merinding. Setelah semua triknya udah dikeluarkan, Tenryu bilang, mereka punya waktu 3 hari buat mutusin mau nikah atau enggak. Habis itu, mereka pergi cepat-cepat supaya Tenryu bisa bercinta dengan Chio lagi. Begitu kakak neneknya pergi, Akane nanya ke Saito, jadi kita mau ngapain? Tapi, mereka berdua belum ada keputusan. Kalau dipikir ini benar-benar bisa jadi masalah buat Saito. Tapi Saito butuh semua detail biar paham seberapa parah situasi Akane. Dia nanya, apa sih ancaman nenekmu? Tapi Akane jadi defensif dan nolak bilang, karena itu urusan pribadi. Malamnya, Akane lagi tiduran di kasur, mikir-mikir kenapa dia selama ini nggak pernah bisa ngalahin Saito. Yang bikin dia tambah sadar, Saito selalu menang tanpa usaha keras. Akhirnya dia mutusin buat telepon Hinamari, minta saran tentang apa yang harus dia lakuin. Setelah menjelaskan situasi dia yang dipaksa nikah sama orang yang nggak dia suka, tentu saja cuma secara hipotesis, Hinamari kaget banget kalau masih ada kejadian kayak gitu. Akane nanya, kalau Hinamari ada di posisi itu, apa yang kamu bakal lakuin? Hinamari bilang, dia pasti bakalan nolak, soalnya dia sudah punya orang yang disukai, dan dia nggak akan nikah sama orang lain. Akane kaget dengar Hinamari punya gebetan, soalnya dia nggak pernah ngomongin hal itu sebelumnya. Tapi ya, itu karena Akane nggak pernah nanya juga. Dia langsung minta detailnya, tapi Hinamari ngotot nggak mau kasih tahu nama cowok itu. Soalnya dia belum berani ngungkapin perasaannya, walaupun dia nggak ngaku kalau cowok itu dari kelas mereka. Mereka ngobrol tentang kehidupan cinta Hinamari cukup lama, jadi Hinamari mutusin buat ganti topik dan nanya ke Akane. Kamu ada jatuh cinta sama siapa gitu? Akane bilang dia nggak pernah punya waktu buat jatuh cinta. Dan sekarang ini satu-satunya emosi yang dia rasain adalah kebencian mendalam buat seseorang. Karena Akane nggak ada gebetan atau apa-apa, Hinamari mikir, ya udahlah, nikah aja kayak yang diinin kakek neneknya. Lagi pula, asal cowok yang dia nikahi bukan pembunuh berantai, mereka bisa aja tinggal bareng, bagi-bagi biaya sewa dan tagihan. Jadi, itu bisa jadi cara bagus buat Akane nyirit pengeluaran. Walaupun, dia mungkin harus mikirin soal punya anak dan segala macam di masa depan. Jadi, dia mungkin harus siap-siap dapet back shots non-stop kalau mau itu semua terjadi. Dan Akane sendiri ngerasa nggak sanggup deh. Di sisi lain, di rumah Saito, dia lagi panik. Dia udah susah ngadepin Akane di sekolah, apalagi kalau mereka ternyata nikah, dia bakalan terus-terusan dengar omelan Akane. Sepupunya Saito, Shisei, udah bisa ngerasa ada yang bikin Saito nggak tenang. Jadi dia nanya, ada apa sih? Saito cerita kalau kakek mereka ngancem mau cabut tanggung jawabnya kalau dia nggak setuju sama permintaannya. Itu sih emang kedengarannya kayak yang bakal kakeknya lakuin.
Shisei nanya. Terus, kamu mau ngapain? Dia sih nggak masalah kalau Saito mau nyerahin haknya buat perusahaan. Karena walaupun Saito jadi pengemis, dia bakal tetap sayang sama Saito. Tapi, dia tahu Saito punya mimpi besar. Dan kalau Saito pengen ngejar mimpinya, dia butuh akses ke sumber daya grup Hojo. Apapun keputusan Saito, Shisei janji bakal ada di sampingnya buat bantu dia di setiap langkah. Dan Saito jadi merasa bersyukur banget punya Shisei di sisinya. 3 hari berlalu, dan akhirnya Saito sama Akane ketemu kakek nenek mereka buat ngumumin keputusan mereka. Keduanya sepakat untuk nikah. Saito bilang mereka bakal urus dokumen pernikahan setelah lulus. Tapi itu nggak cukup buat kakek nenek mereka, karena mereka pengen Saito dan Akane langsung jadi pasangan suami istri. Mereka bahkan udah siapin rumah baru buat mereka berdua, jadi langsung aja dijemput dan dibawa ke sana. Akane panik, nggak mungkin aku langsung tinggal bareng Saito. Tapi Saito sih udah terbiasa sama drama yang dilakuin kakeknya, jadi dia nggak terlalu kaget. Mereka berdua akhirnya masuk ke dalam rumah, dan rumah ini sebenarnya lumayan bagus. Akane mulai mikir, mungkin tinggal di sini bisa jadi menyenangkan. Well, asalkan dia nggak harus tinggal di sini sama Saito. Rumah ini dilengkapi dengan semuanya yang mereka butuhkan. Tapi ada satu masalah, cuma ada satu kasur. Mereka telepon kakek nenek buat ngeluh tentang kasur itu, tapi sebenarnya kakek neneknya sengaja ngatur gitu, supaya Saito dan Akane tidur bareng. Bahkan, mereka ngebentuk peraturan resmi yang bilang, Akane dan Saito harus tidur di kasur yang sama setiap malam. Chia pun ngedoain Akane, semoga dia siap dengan pukulan yang bakal dia terima. Saito sadar nih, kakek neneknya pasti pasang kamera buat ngeliat mereka malam-malam, yang jelas-jelas ilegal, tapi dia nggak bisa nemuin di mana letaknya. Sementara Saito lagi khawatir tentang kamera, Akane justru panik karena harus tidur di kasur yang sama dengan dia. Dia dengan gugup nanya, kamu beneran mau ngelakuin ini malam ini? Saito yang bingung nggak paham apa yang dia maksud. Jadi Akane jadi malu dan mulai teriak karena dia pikir Saito mau tepuk tangan. Dia semalaman sampai dia bisa jalan lagi. Saito sama sekali nggak ngerti gimana dia bisa sampai ke kesimpulan itu. Tapi dia bilang ke Akane kalau dia sama sekali nggak berniat gitu. Tapi Akane masih nggak percaya sama Saito. Jadi dia ngancam mau tusuk dia pakai pensil yang super gede itu kalau dia berani macem-macem dan langsung lari keluar dari kamar. Saat ini, mereka masih perlu beres-beres barang mereka. Jadi Akane bawa-bawa barang ke atas. Tapi kotaknya kelihatan berat banget, jadi Saito nanya, butuh bantuan nggak? Akane nolak tawaran Saito, karena dia pikir Saito cuma mau nyentuh barang-barangnya supaya bisa ngelakuin hal-hal aneh. Lagian, dia merasa mampu melakukannya sendiri. Kalau dia nggak mau dibantu, Saito sih nggak bakal maksa. Tapi setelah beberapa langkah, Akane kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Untungnya, Saito bisa menangkapnya dan dia pun selamat. Saito cuma minta supaya dia lebih hati-hati, karena kalau sampai dia celaka, Saito bakal jadi tersangka utama pembunuhan kan? Setelah semua barang selesai dibongkar, Saito nemuin makanan yang ditinggal kakeknya buat dia. Dan dulu emang kadang ngeselin, tapi ya udahlah, itu semua udah beres. Setelah memanaskan pizza, Saito udah siap buat makan. Tapi Akane mencium aroma makanan itu, dan dia langsung lapar banget. Tapi, dia terlalu keras kepala buat minta sepotong. Saito nggak mau dia kelaparan, jadi dia akhirnya kasih 1 potong pizza. Tapi Akane cuma ambil dan langsung pergi tanpa bilang terima kasih. Beberapa menit kemudian, Saito siap-siap tidur. Jadi dia masuk ke kamar dan rebahan sambil mau tidur. Tapi tiba-tiba, Akane masuk dan dia ingat kalau mereka harus berbagi kasur. Mereka berdua sepakat kalau nggak bakal ngelakuin apa-apa. Tapi nggak mungkin Saito bisa tidur kayak gini. Buat mengalihkan perhatian, dia mulai ngobrol dan nanya ke Akane, kenapa dia setuju dengan pernikahan ini. Tapi Akane masih nggak mau kasih tahu alasan dia. Menurut dia, pernikahan ini cuma formalitas. Jadi dia harus sabar menjalani semua ini demi mimpinya, meskipun harus mengikuti aturan aneh kakek nenek mereka.
Saito tiba-tiba nyadar kalau kakek nenek mereka bisa bikin aturan sembarangan. Berarti tinggal nunggu waktu aja sebelum mereka bikin aturan tentang mereka berdua punya anak. Akane pun sadar kalau dia benar. Jadi, dia jadi panik sedikit. Dalam prosesnya, Saito tanpa sengaja nyentuh bokongnya. Dan jadi deh pertengkaran lagi. Kembali ke sekarang, Akane ngingetin Saito bahwa dia sama sekali nggak boleh kasih tahu siapapun kalau mereka udah nikah. Apapun yang terjadi, Saito bilang ke dia kalau dia udah berniat untuk nyimpan rahasia ini. Tapi Akane masih nggak percaya. Karena siapa sih cowok yang nggak mau pamer udah nikah sama dia?